Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami akan membawakan sebuah materi yang penting dalam perkembangan teknologi, yaitu tentang perang mikroprosesor di industri modern. Mikroprosesor merupakan otak dari berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Tanpa mikroprosesor, komputer, smartphone, bahkan mobil modern pun tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, melalui presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana mikroprosesor berperan besar dalam berbagai bidang industri serta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari kita. Baik, presentasi ini disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Rahmat Rehan bersama dengan Andi Nurul Reski Sulaiman, Muhammad Nadif Idar, Nurul Fadia, dan Reski Wahyudi. Pertama saya akan membawakan pengantar materi kami terlebih dahulu. Sebagai pengantar, perlu kita pahami dulu bahwa mikroprosesor digunakan hampir di semua industri modern. Bisa dikatakan ia adalah pendorong utama revolusi digital yang terjadi sejak beberapa dekade terakhir. Mikroprosesor adalah pusat kendali dari sebuah sistem elektronik. Ibaratnya, jika sebuah perangkat elektronik adalah tubuh manusia, maka mikroprosesor adalah otaknya. Ia mengatur, memproses, dan memastikan semua berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa mikroprosesor, kita tidak akan bisa menikmati kemajuan teknologi seperti sekarang. Baik, untuk materi peran di industri otomotif dan pada bidang kesehatan akan dibawakan oleh Muhammad Nadif Idar. Dipersilakan. Mana gambar? Baik, terima kasih Saudara Muhammad Adi Fidar. Untuk materi peran di telekomunikasi dan peran di kecerdasan buatan atau AI akan dibawakan oleh Andi Nurul Reski. Dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai peran di telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan salah satu bidang yang sangat tergantung pada mikroprosesor. Jaringan 4G bahkan sampai 5G tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan prosesor yang berkecepatan tinggi yang mengatur lalu lintas data. Router, modem, hingga satelit yang bisa kita gunakan juga semuanya bekerja berkat mikroprosesor. Tidak hanya itu, layanan cloud computing dan data center yang menjadi tulang punggung aplikasi seperti Google Drive, YouTube, hingga WhatsApp juga dikendalikan oleh prosesor canggih yang mampu menangani miliaran permintaan setiap detik. Bayangkan betapa besarnya peran mikroprosesor dalam memastikan komunikasi kita tetap lancar setiap saat. Slide selanjutnya. Selanjutnya, peran di kecerdasan buatan atau AI. Sekarang kita masuk pada bidang yang sedang sangat berkembang pesat, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mikroprosesor khusus seperti GPU, TPU, dan NPU dirancang untuk memproses algoritma AI dengan lebih cepat dan efisien. Berbagai teknologi seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, hingga penerjemahan bahasa secara real time. Semuanya bergantung pada prosesor ini. Tidak hanya itu, kendaraan otonom dan robot pintar yang sedang dikembangkan oleh perusahaan besar di dunia pun menggunakan mikroprosesor sebagai otaknya. Jadi, kita bisa lihat bahwa AI dan mikroprosesor adalah dua hal yang saling mendukung dalam mendorong kemajuan teknologi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Andres. Berikutnya untuk materi dampak pada kehidupan sehari-hari akan dibawakan oleh Nurul Fadia. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan dampak kehidupan sehari-hari. Jadi mikroprosesor bukan hanya berperan di industri besar, tetapi juga sudah merasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Smartphone dan laptop yang kita gunakan semakin canggih berkat prosesor yang terus berkembang. Di rumah, konsep smart home memungkinkan kita mengendalikan lampu, AC, bahkan peralatan dapur hanya lewat aplikasi di ponsel. Belanja online melalui e-commerce, transportasi online, hingga hiburan digital seperti streaming film dan musik juga semuanya tidak lepas dari peran mikroprosesor. Selain itu, produktivitas kerja kita meningkat karena banyak pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat dan efisien. Jadi mikroprosesor benar-benar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup digital kita. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Nurul Fadia. Untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Reski Wahyudi. Kepada Reski Wahyudi dipersilakan. Baik, yang kita tahu bahwa perkembangan dan peran mikroprosesor sangat dibilang penting, apalagi di dunia industri dan juga kehidupan sehari-hari kita. Namun, di balik itu, perkembangan prosesor juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kebutuhan daya komputasi yang semakin besar, membuat prosesor dituntut untuk semakin cepat dan semakin hemat energi. Isu efisiensi energi dan dampak lingkungan yang menjadi perhatian karena semakin banyak perangkat berarti semakin besar pula kebutuhan sumber daya listrik. Oleh sebab itu, para peneliti berusaha untuk mengembangkan prosesor khusus, misalnya prosesor AI dan bahkan prosesor berbasis teknologi kuantum, yang diyakini akan menjadi solusi di masa depan. Dengan begitu, mikroprosesor akan terus menjadi tulang punggung inovasi teknologi di berbagai bidang. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, karena semua materi sudah dipaparkan oleh teman kelompok saya persilahkan dari kelompok lain apabila ada yang ingin dia tambahkan atau ada yang ingin ditanyakan.
Bagaimana kalau pertanyaannya berurutan saja? Oh ya, kepada kelompok dua dulu ya. Kelompok tiga. Siapa kelompok tiga? Ini berurutan. Yang mau bertanya. Karena duluan tadi Salsabila, jadi kepada Salsabila dipersilakan. Catat. Iya, iya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Adapun pertanyaan dari kelompok saya yaitu kelompok 6, jika mikroprosesor semakin canggih, apakah otomatis akan selalu meningkatkan produktivitas industri atau ada sisi negatif yang perlu diperhatikan? Mungkin itulah pertanyaan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dilanjut, Nur Ilmi, dipersilakan. Masih mute, Ilmi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Nurilmi, perwakilan dari kelompok 1. Di sini pertanyaan saya yaitu, bagaimana mikroprosesor menghadapi tantangan keterlambatan saat digunakan untuk AI, misalnya robot? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Nur Ilmi. Selanjutnya, Amma Fauzi Karim, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan saya itu apa saja hal yang menjadi tantangan yang harus diatasi oleh mikroprosesor untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang lebih canggih? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi kelompok yang sudah bertanya, mohon dikirim pertanyaannya ya di grup chat. Terakhir dari Dwi Muspirah, dipersilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana mikroprosesor mendukung integrasi sistem IoT dalam industri modern? Saya bertanya ini, Dwi Ya, Muspirah atau sekian. Mukni? Mukni. Oh, Mukni. Catat sebagian. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya, kami akan segera menjawab. Ya.
Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 6 akan dijawab oleh Reski Wahyudi. Kepada saudara dipersilakan. Baik, pertanyaan tadi, jika mikroprosesor semakin canggih, apakah otomatis akan selalu meningkatkan produktivitas industri atau ada sisi negatif yang perlu diperhatikan? Mikroprosesor yang semakin canggih memang berpotensi besar meningkatkan produktivitas industri. Hal ini terjadi karena kecepatan pemrosesan data semakin tinggi, sehingga produksi lebih efisien dan penerapan teknologi seperti AI maupun IoT bisa dilakukan dengan lebih optimal. Dampaknya, proses produksi menjadi lebih cepat, hemat energi, dan fleksibel sesuai kebutuhan pasar. Namun, tidak berarti otomatis selalu positif. Ada beberapa sisi negatif yang perlu diperhatikan, misalnya biaya investasi awal yang tinggi, risiko ketergantungan teknologi, pengurangan tenaga kerja akibat otomatisasi, serta kebutuhan sumber daya manusia yang lebih terampil. Selain itu, perkembangan yang sangat cepat bisa membuat teknologi cepat usang, sehingga perusahaan harus beradaptasi. Baik, itu sekian, saya kembalikan ke Bapak. Baiklah, bagaimana pendapat dari jawaban saya untuk kelompok 6? Terima kasih untuk kelompok 2, jawabannya saya terima. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 4, Ama Fauzi Karim akan dijawab oleh Nurul Fadiyah. Kelompok berapa, Ji? Kelompok 3, kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Fauzi Karim, yaitu apa saja tantangan teknis yang harus diatasi oleh mikroprosesor untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan yang lebih canggih. Jadi, tantangan teknis utama yang harus diatasi mikroprosesor dalam mendukung kecerdasan buatan ada beberapa hal penting. Yang pertama, daya komputasi AI, khususnya deep learning, membutuhkan perhitungan matematis yang sangat besar. Yang kedua, efisiensi energi. Semakin besar daya komputasi, semakin besar pula konsumsi energi. Yang ketiga, kecepatan akses memori. AI butuh pertukaran data dalam jumlah masif. Yang keempat, skalabilitas. Mikroprosesor harus bisa mendukung sistem AI yang terus berkembang mulai dari perangkat kecil hingga superkomputer. Dan yang terakhir, keamanan data. Karena AI banyak mengolah data sensitif, prosesor perlu mekanisme keamanan bahwa untuk mencegah kebocoran maupun serangan siber. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul Fadiyah. Bagaimana tanggapan kelompok 4, Ama Fauzi? Baik, terima kasih. Jadi yang saya tangkap itu
ada beberapa tantangan yang harus diatasi oleh mikroprosesor untuk masa depan AI. Jadi jawabannya cukup menjawab apa yang saya tanyakan. Saya terima jawabannya. Terima kasih kepada pemateri. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ahmad Fauzi Karim. Baiklah, untuk pertanyaan dari kelompok 1, Nur Ilmi akan dibacakan oleh Andi Nurul Reski. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana mikroprosesor menghadapi tantangan keterlambatan saat digunakan misalnya pada AI untuk robot. Jawabannya, keterlambatan atau latensi merupakan tantangan besar ketika mikroprosesor digunakan dalam kecerdasan buatan, terutama pada robot yang harus merespon lingkungan secara real-time. Untuk mengatasinya, ada beberapa strategi yang dilakukan. Yang pertama itu arsitektur paralel, yaitu mikroprosesor modern dirancang dengan banyak inti atau multicore atau bahkan ribuan unit pemrosesan kecil seperti pada GPU dan NPU, sehingga bisa melakukan perhitungan secara bersamaan dan mengurangi waktu tunggu. Yang kedua, pemrosesan di tepi jaringan. Alih-alih pengiriman semua data ke server pusat, robot dapat langsung memproses sebagian data di perangkatnya sendiri. Hal ini mengurangi keterlambatan komunikasi dan membuat respon lebih cepat. Dan poin yang ketiga yaitu optimalisasi memori dan cache. Mikroprosesor terbaru memiliki sistem cache yang besar dan pintar, agar data yang sering dipakai AI bisa diakses lebih cepat tanpa harus bolak-balik ke memori utama. Yang keempat, desain khusus untuk AI. Saat ini berkembang mikroprosesor khusus seperti CPU atau Tensor Processing Unit atau AI chip yang dioptimalkan untuk operasi matriks sehingga perhitungan algoritma AI jauh lebih efisien dan minim delay. Dan poin yang terakhir yaitu manajemen energi dan panas. Mikroprosesor yang terlalu panas akan melambat. Karena itu diperlukan desain hemat daya dan sistem pendinginan yang baik agar performa tetap stabil tanpa keterlambatan. Jadi kesimpulannya yaitu untuk menghadapi masalah keterlambatan, mikroprosesor AI pada robot harus paralel, dekat dengan sumber data, efisien memori, didukung chip khusus, serta stabil dalam manajemen energi. Dengan begitu, robot bisa bergerak cepat dan cerdas layaknya manusia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana tanggapan dari kelompok 1, Nurul Ilmi? Jadi dari jawabannya itu saya simpulkan bahwa keterlambatan memang merupakan tantangan terbesar pada AI, dan caranya itu untuk mengatasinya yaitu dengan dirancang banyak multicore sehingga bisa melakukan perhitungan dan mengurangi waktu tunggu serta stabilitas manajemen energi dan panas. Baik, jawabannya saya terima dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.
Dan untuk pertanyaan terakhir dari kelompok 4 akan dijawab oleh Muhammad Nadif Idar. Dipersilakan. Terima kasih Muhammad Nadif Idar. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah jawabannya diterima atau ada yang ingin ditambahkan? Iya, jawabannya saya terima. Baiklah, terima kasih. Karena semua pertanyaan dari teman-teman sekalian sudah terjawab, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Jadi, kesimpulannya itu dapat kita simpulkan bahwa mikroprosesor adalah tulang punggung dari industri modern. Hampir semua bidang, mulai dari otomotif, kesehatan, telekomunikasi, hingga kecerdasan buatan, sangat bergantung pada mikroprosesor. Bahkan peranannya sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari dari smartphone, laptop, hingga smart home. Semua perkembangan ini telah membentuk gaya hidup digital masyarakat yang serba cepat, praktis, dan canggih. Jadi kita katakan bahwa tanpa mikroprosesor, perkembangan teknologi seperti sekarang ini tidak akan mungkin terjadi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari